Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sobat sewot dimanapun berada, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya telah dihina sehina-hinanya ini menjadi sorotan tajam di ruang publik. Di tengah maraknya kritik terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu, ucapan tersebut justru dipandang oleh banyak kalangan oleh berbagai pihak sebagai bentuk playing victim. Bukan refleksi kenegarawanan, melainkan strategi retoris untuk mengalihkan isu utama, yakni ijazah palsu. Nah, alih-alih menjawab substansi kritik masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan ijazah palsu, etika politik, dan pelemahan demokrasi, Jokowi malah memposisikan diri sebagai korban, teman-teman. Ini berpotensi mereduksi ruang kritik dan menciptakan narasi seolah-olah kekuasaan tidak boleh disentuh oleh suara publik yang kecewa. Nah, padahal sebagai mantan kepala negara gitu kan dan pimpinan tertinggi kemarin, kritik adalah bagian dari resiko jabatan dan proses kontrol dalam demokrasi. Nah, teman-teman, sobat sewot dimanapun berada, narasi dihina juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik kekuasaan. Ketika seorang mantan presiden atau presiden gitu kan menyampaikan hal itu secara terbuka, ada kecenderungan untuk memobilisasi simpati serta memperkuat legitimasi dengan memanfaatkan sentimen emosional publik gitu. Namun yang patut diwaspadai adalah bahwa narasi semacam itu dapat membungkam kritik masyarakat, menjustifikasi tindakan kontroversial, dan pada akhirnya merusak fondasi demokrasi yang sangat sehat dan terus dibangun oleh Presiden Prabowo untuk bisa kembali sehat. Nah, seorang mantan presiden misalnya, seorang pemimpin besar misalnya, ini semestinya tidak merespon kritik dengan keluhan personal, melainkan menjawabnya dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan sikap negarawan. Jika tidak, maka ucapan tersebut justru memperlihatkan betapa tipisnya batas antara pemimpin demokratis dengan figur populis yang gemar memainkan peran korban. Nah, teman-teman, pernyataan Jokowi sekali lagi yang mengaku dihina sehina-hinanya ini memunculkan dinamika wacana yang menarik dalam konteks demokrasi dan kepemimpinan politik di Indonesia. Dalam demokrasi yang sehat, kritik terhadap pemimpin merupakan manifestasi dari partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan. Namun, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo pada awal bulan ini gitu kan, bahwa dirinya telah dihina sehina-hinanya, ini memantik perdebatan publik yang sangat alot. Nah, alih-alih merespon substansi kritik yang berkaitan dengan etika kekuasaan, ijazah palsu, narasi, dan segala macam gitu kan, narasi tersebut justru memperlihatkan kecenderungan memposisikan diri sebagai korban atau playing victim. Nah, narasi korban dan politik kekuasaan dalam teori politik, teman-teman, strategi playing victim atau memainkan peran sebagai korban ini merupakan bagian dari retorika populis yang bertujuan membangun simpati sekaligus menyingkirkan atau menghapus kritik yang ditujukan kepadanya. Nah, Jokowi dalam posisi sebagai mantan presiden secara struktural gitu kan berada di puncak bagian yang hari ini dibilang matahari kembar, teman-teman. Nah, ketika seorang dalam posisi kuasa tertinggi atau matahari kembar, fotokopian presiden gitu kan, kemudian dirinya bilang sebagai korban, maka muncul paradoks, teman-teman. Apakah kritik terhadap kekuasaan atau mantan yang sudah berhenti berkuasa gitu kan, ini dianggap sebagai penghinaan? Bukan bukan sebagai kontrol gitu kan dalam sistem demokratis. Nah, ini sudah sangat rancu sejak Jokowi memang 10 tahun terakhir memimpin bangsa kita. Nah, sekali lagi narasi dihina sehina-hinanya secara implisit menyingkirkan substansi kritik, menggantinya dengan dramatisasi personal. Nah, dalam hal ini
publik tidak lagi diajak berdiskusi soal dugaan intervensi kekuasaan dalam pemilu atau peran Gibran sebagai wakil presiden misalnya, tetapi diarahkan untuk berempati pada sosok yang diserang secara pribadi misalnya. Nah, ini adalah bentuk depolitisasi yang sangat membahayakan. Nah, karena menggeser perbedaan atau perdebatan publik dari isu struktural menjadi narasi yang sangat emosional. Nah, teman-teman, populisme dan degradasi ruang kritik, ya, ini menyangkut pernyataan Jokowi juga gitu, dapat dibaca sebagai gejala populisme kontemporer, di mana pemimpin gitu kan berupaya mencitrakan diri sebagai representasi rakyat biasa yang kemudian diserang oleh elit gitu atau pengkritik. Nah, dalam konteks ini teman-teman sobat sewot dimanapun berada, kritik terhadap kebijakan atau tindakan mantan presiden ini dipelintir menjadi serangan terhadap pribadi mantan presiden sebagai individu. Nah, efeknya adalah erosi terhadap legitimasi kritik, dan dalam jangka panjang delegitimasi terhadap oposisi, teman-teman. Nah, lebih dari itu, narasi saya sudah dihina sehina-hinanya misalnya, ini sangat berbahaya karena dapat memberi justifikasi bagi represi terhadap suara-suara kritis. Ketika pemimpin merasa diserang secara pribadi, maka segala bentuk oposisi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap stabilitas atau bahkan dianggap melawan negara. Nah, ucapan Jokowi bahwa dirinya telah dihina sehina-hinanya ini harus dibaca ya secara strategi sebagai strategi wacana yang berfungsi mengalihkan perhatian, kemudian memperkuat citra personal dan melemahkan ruang kritik, teman-teman. Nah, dalam demokrasi yang kita anut di Indonesia ini, pemimpin seharusnya menjawab kritik dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan narasi korban yang membingkai kritik sebagai bentuk penghinaan. Kritik terhadap kekuasaan bukan serangan terhadap pribadi, teman-teman, melainkan bentuk keprihatinan publik atas arah negara yang semakin tidak tentu gitu. Nah, maka tanggung jawab pemimpin adalah menjaga ruang demokrasi agar tetap hidup gitu, bukan menutupinya dengan keluh kesah yang penuh dengan emosional. Maka teman-teman, bagaimana Adi Prayitno dan Bung Rocky Gerung memberikan tanggapan terhadap maraknya playing victim yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo? Berikut ini buat kalian semuanya. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Bapak Presiden Prabowo. Matahari kembar Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Dan mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara
dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini panas-panas dingin kalau menurut saya. Panas tapi kemudian didinginkan. Jadinya panas-panas dingin. Lebih panas lagi ketika purnawirawan TNI dan Polri mengeluarkan petisi yang menuntut 8 persoalan di negara ini yang gak gampang diselesaikan, dan itu diajukan ke DPR untuk disidangkan di sidang MPR. Dan salah satunya yang paling bikin panas dingin itu adalah tuntutan agar wakil presiden Gibran supaya diturunkan atau mundur dari kursi wakil presiden. Sesuatu yang tidak gampang dilakukan karena aturan yang telah dibikin itu memang mempersulit seorang presiden atau wakil presiden dimakzulkan. Dan itu jadi rame, dan kemudian tiba-tiba Jenderal Kunto yang komandan kewilayahan 1, yaitu membawai Sumatera Indonesia bagian barat, itu dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke staf ahli atau staf khusus dari Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan ini tentu saja bikin heboh karena beliau ini adalah putra dari Jenderal Tri Sutrisno. Jenderal ini yang ikut tanda tangan bersama ratusan purnawirawan Jenderal TNI untuk mencopot Gibran. Jadi sebelum Gibran dicopot, rupanya Kunto dulu yang dicopot. Dan tidak hanya seperti itu. Dari kemudian pencopotan ini dibatalkan. Yang mencopot itu Panglima TNI, yang membatalkan juga Panglima TNI. Tentu saja para pengamat analisis menganalisa apa yang terjadi sebenarnya. Panglima TNI yang bisa memerintahnya cuma presiden. Masa presiden yang sama merintahkan dicopot, presiden yang sama besoknya minta diaktifkan kembali. Sehingga larinya bahwa yang mencopot bukan presiden yang sekarang. Karena itulah lahir isu matahari kembar semakin menjadi-jadi. Dan ini sesuatu yang dihubungkan lagi. Jenderal Kunto ini pada tahun 2023 adalah Panglima Siliwangi. Tiba-tiba dia menulis di Kompas, yaitu semacam refleksi lah dan apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia berharap TNI lebih di depan dalam rangka memperbarui lah politik Indonesia. Dan tidak lama setelah itu masih Presiden Joko Widodo jadi presiden. Dia dicopot dari Panglima Siliwangi dan dipindahkan jadi Kodiklat kalau nggak salah, dengan pangkat 2 bintang.
Dan sekarang baru 4 bulan dipulihkan kembali oleh Presiden Prabowo dan Panglima TNI sekarang, tiba-tiba dicopot lagi dari Panglima Kewilahan 1 Sumatera tadi. Sehingga isu bahwa matahari kembar itu semakin mengeras. Ditambah lagi belakangan, juru bicara Presiden Hasan Nasbi yang mengundurkan diri April yang lalu, tiba-tiba kemarin udah aktif lagi dan mengatakan bahwa dia memang diminta oleh Presiden Prabowo untuk aktif. Ya, orang politik akan menghubungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Kenapa tiba-tiba putusan mundur sekarang berbalik menjadi masuk kantor lagi? Apa ada hubungannya dengan Jenderal Kunto tadi? Itu pertanyaannya. Makanya malam ini saya pilih judul Jenderal Kunto dicopot, sehari kemudian diralat akibat matahari kembar. Walaupun tadi baik Presiden Prabowo ataupun mantan Presiden atau Presiden ke-7 Jokowi membantah bahwa ada matahari kembar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Saya kira di sini saya ingin Saganda Nenggolan lebih dulu memberikan uraian. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal matahari kembar ini makin dibantah, orang makin yakin Pak Karni. Karena yang bicara ini kan kita lihat tadi di pengantar ada SBY bicara, Pak Jokowi bicara, Pak Prabowo juga sudah bicara bahwa dia tidak dikendalikan oleh Jokowi dan lain-lain. Jadi orang semakin yakin bahwa ini ada memang matahari kembar itu sendiri. Persoalannya adalah seberapa jauh pertarungan politik kekuasaan di Republik ini dan berapa lama itu akan terjadi, ini yang paling penting buat bangsa kita. Pertama, kalau soal Kunto yang disebut tadi, saya beberapa kali menulis soal Pak Kunto waktu dia beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan teman-teman dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ketika beliau Pangdam Siliwangi dan menulis di Kompas. Tapi yang tidak menulis di Kompas, sebenarnya Pak Kunto itu menyebarkan pikiran-pikirannya yang sangat revolusioner tentang proxy war dan lain-lain. Itu yang mungkin dianggap meresahkan bagi kelompok-kelompok yang merasa establishment. Karena Pak Kunto itu pikiran-pikirannya progresif revolusioner. Nah, dalam konteks yang kemarin baru-baru ini saya melihat memang Pak Prabowo itu dalam analisa politik dia merasa kecolongan dan kemudian dia mereinstall kembali ya Pak Kunto itu, karena Pak Kunto ini diperlihatkan oleh Prabowo waktu sekitar 6 bulan atau setahun lalu itu antara itu waktu Pak Jokowi dalam suatu acara tidak menyalam Pak Trisno ya, itu Pak Prabowo langsung datang ya setelah menang ya dia ini acara itu datang ke Pak Trisno dan memberikan hormat kepada Pak Trisno. Nah, secara post factum kita melihat ya setelah di reinstall Pangko Wilgap Pak Kunto ini di acara forum perwira PPAD kemarin Angkatan Darat Purnawirawan itu jelas-jelas bahwa Pak Trisno didudukkan di sebelah Pak Presiden. Jadi artinya Pak Presiden itu merasa secure melakukan satu persekutuan politik dengan Pak Tri dan jaringan Pak Tri. Itu pertama yang saya lihat sebagai satu pertarungan di matahari kembar ini. Nah, tentu saja orang-orang yang mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, yang dulu dari rejim Jokowi, ini melihat bahwa
kembar ini terjadi sekarang karena kita melihat Prabowo itu pikirannya berbeda. Ya, karena manusia ini kan berpisah atau bersatu salah satunya karena kesamaan pikiran atau perbedaan pikiran. Pikiran-pikiran Pak Prabowo ini baik ke belakang yang disebut histori maupun ke depan yang disebut dengan proyeksi itu berbeda dengan rejim yang mengantarkan dia sebagai presiden. Contoh tentang 2 hari lalu Pak Presiden menyatakan pikirannya tentang sejarah Muso dan sejarah Kartosuwiryo. Ya, dia mengatakan bahwa ada intervensi asing dalam masuknya Muso dalam pemberontakan komunis di 1948. Di rejim sebelumnya, di mana Presiden Jokowi menginstall dirjennya namanya Hilman Parit, itu sudah dibuat satu buku panduan tentang siapa pahlawan Indonesia, yang di mana di situ tidak ada Hasyim Asyari dan tidak ada Muhammad Natsir, yang ada justru tokoh-tokoh PKI semua di situ, kebanyakan, ya kan, ada Alimin, ada macam-macam lah tokoh PKI, Aidit apa segala. Nah ini kan dengan statement dari Pak Prabowo itu dikoreksi sama dia bahwa sejarah ini dimenangkan oleh kaum nasionalis, bukan PKI, bukan juga si Kartosuwiryo. Jadi ini dimenangkan oleh kaum nasionalis. Itu adalah sejarah diterangkan oleh Pak Presiden kita. Jadi itu pikirannya udah beda yang di masa lalu. Ya, kemudian yang di masa lalu juga itu ahli sejarahnya Pak Jokowi, Hilman Parit ini mengatakan bahwa versi tentara yang selama ini melakukan perjuangan kepada Republik dalam konteks G30 SP